Ketemu lagi kita dalam sesi merah ASI atau tema ASI perah. Jadi saat ini kita akan diskusi tentang bagaimana mengelola ASI perah. Jadi kemarin pada sesi sebelumnya itu bagaimana memerah ASI. Nah sekarang setelah diperah bagaimana kita mengelola ASI perah. Jadi hierarki nutrisi bayi itu yang terbaik adalah menetek langsung, menyusui langsung. Karena proses menetek itu sangat berguna untuk perkembangan mental emosional bayi. Jadi tidak sekedar memberi ASI, tapi ada rangsangan tumbuh kembang di struktur mental emosionalnya. Ada bonding antara bayi dengan ibu, ada kemampuan menghadapi stres pada bayi, kemudian meningkatkan kepercayaan diri bayi, berani, kemampuan ekspresinya, kemampuan pengendalian dirinya. Jadi banyak sekali manfaat dari menetek langsung, menyusui langsung. Nah, pada ibu-ibu yang bekerja, mungkin ada beberapa tempat yang bisa bayi itu dibawa ke tempat kerja. Ada beberapa pernah klien yang seperti itu. Nah, bersyukurlah kalau misalnya tempatnya bisa seperti itu. Tempat kerjanya bisa bayi dibawa ke tempat kerja ya. Atau ada juga tempat kerja yang mengizinkan ibu pulang sejenak untuk menyusui. Biasanya kalau tinggalnya dekat dengan tempat kerja seperti itu. Tapi umumnya kita akan memerah saat bekerja gitu ya. Jadi menetek langsung dan memerah saat kerja, bayi minum ASI perah di rumah. Nah, kurang lebih seperti itu skemanya. Nah, ada juga yang ASI perah ibu sendiri disimpan di chiller, itu nanti diberikan ke bayi seperti itu. Atau ini pada ibu yang bekerja meninggalkan bayi di rumah. Atau ASI perah ibu sendirian di freezer, jadi dibekukan nanti diberikan ke bayi. Atau sama sekali misalnya tidak ada, berarti pilihan berikutnya ASI donor yang sudah dipasteurisasi, yang sudah disterilkan. Ada nanti pasteurisasi metode flash heating dan pretoria. Silahkan nanti dilihat bagaimana caranya sehingga aman untuk bayi. Baru kemudian formula untuk bayi-bayi yang khusus atau formula biasa seperti itu. Nah, maka pada proses menetek langsung itu kita senantiasa mengevaluasi kenaikan berat badan sesuai kurva. Menetek, membawa bayi, ibu pulang, nah, itu dipantau sehingga hasilnya proses menetek itu bisa kita mantau ASI ini cukup atau tidak gitu ya. Kalau misalnya memberi minum pada ASI chiller atau ASI freezer itu umumnya beberapa komponen ASI ini tidak muncul lagi karena proses disimpan, didinginkan itu ya. Tapi jauh lebih baik dibandingkan memberikan formula. Karena formula ini umumnya berbasis pada susu sapi, bukan susu manusia, sehingga jenis spesiesnya beda dan hasilnya juga beda ya. Banyak kondisi-kondisi di masa depan yang ternyata muncul akibat pemberian formula jangka panjang seperti itu. Nah, apapun metode yang dilakukan memberikan ASI, baik ibunya bawa bayi langsung di tempat kerja menetek ataukah disimpan kemudian diberikan di rumah ASI perahnya, tetap evaluasi berat badan dilanjutkan dengan menggunakan kurva KMS atau kurva WHO ya. Nah, sebelum kita memerah, ibu perlu menyiapkan wadah untuk ASI perah. Jadi pilihlah cangkir, gelas atau botol atau kendi gitu ya yang bermulut lebar. Jadi bisa nanti dipakai pada saat menuangkan, memindahkan, menampung seperti itu. Nanti cuci cangkirnya itu, cuci wadahnya dengan air dan sabun lalu tutup seperti itu. Kemudian pada saat mau pakai itu nanti tuang dulu air mendidih, biarkan beberapa menit, air mendidihnya akan membunuh sebagian besar bakteri seperti itu. Nah, bila telah siap memerah, keluarkan airnya tersebut, gunakan cangkir untuk memerah seperti itu. Nah, ini contoh medianya yang bermulut lebar itu ya. Jadi cangkir, gelas, kemudian mangkok bermulut lebar ini dipakai untuk menampung seperti itu. Jadi yang bermulut lebar ini memudahkan ibu menampung
Nah, jadi ada juga nanti kalau yang model yang dipakai itu cangkirnya kecil, bawahnya, atasnya bermulut lebar ya, seperti itu. Jadi memudahkan penggunaan ASI perah. Nah, berikutnya, jadi tadi sudah untuk menampung, sekarang berapa kali memerah seperti itu frekuensinya. Jadi lihat alasan ibu memerah. Secara umum kita mengikuti siklus bayi sekitar 2-3 jam sekali. Nah, bila kepentingannya untuk menjaga pasokan ASI agar bisa diberikan kepada bayi sakit, berarti setidaknya tiap 3 jam memerah seperti itu. Selain menetek, dibantu perah sehingga ASInya tidak turun ya. Misalnya gini, bayinya sakit, bayi tidak optimal menetek, selain menetek di payudara, ibu merah juga. Itu bisa tiap 3 jam. Nah, ketika berkeinginan untuk meningkatkan pasokan ASI, ASInya drop nih, mau dinaikkan. Jadi kita akan memerah lebih sering. Ingat produksi sesuai permintaan. Jadi lebih sering diminta untuk menaikkan produksi. Jadi kurang lebih setiap setengah jam atau setiap 1 jam kita memerah sejenak beberapa menit sehingga produksi meningkat. Nah, bisa juga pada malam hari itu tiap 3 jam juga dibangunkan diri untuk memerah. Di antara 3 jam memerah ini sempatkan istirahat sehingga badannya pulih gitu ya. Nah, kepentingan lain memerah itu payudara bengkak. Nah, kalau payudara bengkak berarti diperah sebanyak mungkin sampai nyaman. Nah, kurang lebih tiap 2 jam misalnya merah, atau masih bengkak ya mungkin lebih sering 1 jam sekali merah, atau setengah jam sekali gitu, 10 menit sampai nyaman, kemudian dihentikan kayak gitu ya. Nah, ada juga memerah untuk menjaga puting tetap sehat. Misalnya diperah, dioleskan sampai basah areola sampai puting, nah udah cukup. Itu biasanya kita lakukan setelah mandi gitu ya, untuk merawat areola dan puting seperti itu. Nah, ini contoh lain pada ibu yang meninggalkan bayi pada posisi ibu bekerja ya. Jadi perahlah sebanyak mungkin sebelum ibu bekerja, sebelum berangkat. Lanjut memerah di tempat kerja secara teratur. Kemudian kira-kira usahakan memerah 2-3 kali selama bekerja. Misalnya 2-3 jam sekali. Kadang kan ada jam kerja 6 jam atau 8 jam. Jadi kira-kira 2-3 kali sempat memerah di tempat kerja ya. Diatur jadwalnya. Nah, ini misalnya siklusnya. Jadi sebelum berangkat menetek dulu ke bayi, kemudian memerah, kemudian berangkat kerja. Itu. Ibu siapkan alat-alat untuk perah di kantor, dibawa wadahnya ya, packnya, tasnya itu. Nah, ini contoh gambar ilustrasi, ada bra yang bisa memegang alat perah sambil tetap bekerja. Nanti hasilnya disimpan, nanti di rumah diberikan dengan media selendot. Ini botol sendok, kemudian ini cangkir ya. Itu kurang lebih ilustrasi siklusnya. Nah, ini prinsipnya. Pada pemerahan untuk ibu bekerja, kita ingat produksi sesuai permintaan. Produksi banyak, permintaan akibat permintaan yang banyak. Produksinya sedikit, akibat permintaan sedikit. Permintaan ini datangnya dari dua, dari menetek, dari memerah. Nah, untuk menetek ini, cek posisi perlekatannya. Ingat, perlekatan itu diganggu oleh dot dan formula. Kemudian tangti juga ya, jadi silakan browsing apa itu tangti untuk bisa waspada dan mengatasi. Kemudian kalau memerah, jadi jalur memerah, teratur 2-3 jam sekali, kurang lebih 15-20 menit. Nggak usah lihat hasilnya, fokus memerah. Karena payudara itu produksinya fluktuasi. Kadang banyak, kadang enggak. Tekun aja meminta sehingga hasil akhirnya secara akumulasi sehari itu cukup dia seperti itu. Nah, biasanya saya suka membantu dengan domperidon. Domperidon ini obat ya. Kemudian fenugreek ini biji, bisa untuk dimakan, konsumsi sehari-hari. Biasanya kalau klien dari Jawa bilang ini namanya kacang kelabat seperti itu. Bisa dimasak, bisa dimakan, atau sudah tersedia dalam bentuk kapsul sekarang. Nah, bisa juga melakukan pijat laktasi. Saya menggunakan metode arugaan, bisa juga akupuntur dan hipnosis. Itu metode-metode untuk bantu peningkatan produksi. Nah, pengetahuan dasar untuk menyusui sambil bekerja itu ibu perlu paham seperti ini. Ibu yakin atas keajaiban ASI, sehingga muncul komitmen, saya harus memberikan ASI ke bayi saya, gitu ya. Baik dengan jalan netek maupun ASI perah.
Kemudian Ibu paham bagaimana ASI diciptakan, produksi on demand. Bagaimana cara kerja menyusui. Ada permintaan bayi, hormon prolaktin diciptakan, ada permintaan bayi, hormon oksitosin, hormon yang mengalirkan ASI diciptakan. Sehingga Ibu paham, saya memerah dengan mandiri seperti itu. Bawa foto bayinya, bawa suara bayinya, bawa rekaman video atau suara bayinya, sehingga Ibu mudah merangsang refleks oksitosin di tempat kerja. Nah, dan misalnya nanti 8 hari pertamanya itu mantapkan diri, kemudian pemantapan 1 bulan pertama setelah bersalin, netek, terus kemudian persiapan mulai bekerja. Jadi, melatih payudara untuk memerah, memerah payudara, misalnya melatih payudara untuk biasa keluar ASI-nya lewat jalan memerah, seperti itu. Sehingga nanti pas bekerja sudah siap. Nah, berikutnya ini kunci penting pada ibu-ibu yang bekerja meninggalkan bayi. Bayi itu cepat belajar, jadi jangan khawatir. Latih dengan media selain dot itu cepat kok bayi yang belajar ya. Tekun tiap hari kerjakan terampil. Kemudian carilah dokter konselor yang bisa mendukung ibu karena peran dokter dan konselor ini penting dalam mensukseskan menyusui sambil bekerja. Cari dokter atau konselor yang penuh semangat yang juga ikut terlibat mendukung ibu memantau tumbuh kembang ya, konsultasi kesehatan itu. Kemudian ibu mengatur jadwal memerah, bekerja sama dengan ibu dan pengasuh yang memerah dan memberi minum, ya, kerjasama dengan pengasuh di rumah. Ini kurang lebih nanti gambarnya. Ibu juga perlu bergabung dengan kelompok ibu menyusui, sehingga apapun masalah bisa ibu tanyakan dan saling dibagikan solusinya, teman-teman yang pengalaman ya. Nah, ini pada kondisi ibu tidak memungkinkan membawa bayi ke tempat kerja, jadi ibu minta ke pimpinan kantor untuk memperoleh jadwal memerah, jam-jam memerah ya. Kemudian disimpan nanti di kulkas, diberi nama dan tanda urutan, kemudian dibawa pulang dengan cooler bag atau termos dengan es. Gitu. Ini contoh jadwal ibu. Misalnya menetek paginya, ini siklus shift pagi, misalnya kerja pagi ya, kemudian netek, memerah, kemudian berangkat kerja, nanti tiba di tempat kerja, memerah. Jadi salah satu memerahnya sekalian makan siang, sekalian untuk nyuci alat-alat. Jadi kalau saya biasanya menyarankan agar tidak mengganggu pekerjaan, tidak selalu kita harus langsung cuci. Yang penting diperah, simpan alatnya tertutup rapat, kemudian setelah itu jam 1 atau jam pas makan siang itu sekalian dicuci alat-alatnya. Nah, kemudian merah berikutnya baru pulang. Sore langsung menetek dan skin to skin kontak. Nah, berikutnya nanti menyimpan ASI perah. Setelah memerah, gunakan wadah yang sesuai untuk menampung, bisa kantong ASI, botol ASI, gelas dengan tutup rapat. Nah, nanti jika memungkinkan di sebuah lemari es seperti itu ya. Tapi kalau enggak ya bisa termos seperti ya. Nah, untuk menyimpan yang lama kira-kira butuh 10 atau lebih wadah kantong ya. Nanti masukkan ke dalam wadah, tutup, letakkan di tempat yang dingin. Kalau misalnya jumlah ASI perah disimpan dalam wadah itu lebih sebaiknya tidak melebihi jumlah minum. Misalnya biasa minum berapa? 60, simpan 60 sehingga pada saat mencairkan itu tidak membuang-buang ASI ya, untuk efisiensi ASI perah. Ini contoh beberapa ilustrasi tentang bahan-bahan untuk menyimpan dari plastik ya. Kalau saya tidak menyarankan menggunakan yang plastik karena tidak semuanya berisiko, tidak semuanya aman, semuanya ada risiko. Saya lebih menyarankan menggunakan botol kaca. Nah, seperti ini. Jadi botol ini kita isi nanti, kemudian kita bekukan dan kita refill, kita gunakan kembali seperti itu. Ini botolnya gampang didapat. Ini botol UC 1000, tutupnya ada di pasar, kita beli, jadi bisa di reuse. Nanti UC 1000-nya bisa dibagi-bagikan ke orang ya. Di sini botol juga ada banyak sudah yang jual. Ini contoh botol yang banyak dijual, botol kaca ya. Nah, kemudian kalau plastik ASI, pilih plastik yang memang didedikasikan untuk ASI perah.
Sudah ada banyak ya sekarang ya. Nah, kemudian diisi tidak penuh, sisakan ruang untuk ASI itu berubah bentuk ya. Nah, kita isi biasanya 60 sampai 120 di setiap penyimpanan, sesuaikan dengan kemampuan bayi minum per kali untuk mencegah buang-buang ASI. Ini contoh kantong ASI yang kita bawa ke kantor dan untuk dibawa pulang ya. Ini contohnya es gitu. Es ini bisa agar murah meriah itu pakai plastik yang berisi es beku. Nanti bisa dibekukan ulang, jadi hemat ya. Ini contoh ice pack. Nah, ini contoh kulkas, misalnya kalau di kantor itu dikasih nama, tanggalnya gitu ya, untuk kulkasnya. Ini contoh pemantauan suhu kulkas gitu ya, setiap harinya, tanggal setiap harinya. Kemudian untuk menyimpan nih, kalau jumlah hasilnya sedikit, bisa digabung. Jadi misalnya memerah jam 7, memerah jam 9, memerah jam 11, gabung jadi satu. Gitu. Jadi misalnya kalau sedikit sekali, setidaknya dia tidak lewat dalam satu hari. Teman-teman perlu tahu ASI ini kan tahan sampai 8 jam di udara luar ya. Jadi kalau dia jam 7 diperah, kira-kira jam 7 tambah 8 sampai pemerahan jam 15 masih bisa kita gabung. Tapi biasanya saya menyarankan jam 7, jam 9, jam 11 gabung dalam durasi 4 jam itu, nanti baru berikutnya 4 jam yang kedua seperti itu. Nah, ini contoh-contoh penyimpanan di rumah ibu-ibu yang berhasil mengumpulkan dengan baik. Kemudian ini contoh yang salah satu klien yang berhasil. Nah, ini contoh penyimpanan dan durasinya. Berapa lama dia tahan gitu ya. Kalau di freezer yang dingin sekali bisa 6 bulan. Kemudian yang minus 4 derajat 72 jam, 5-8 hari. Nanti di ice pack 24 jam gitu ya. Itu kurang lebih durasinya. Nah, jadi pesannya terakhir dari kisah mengelola ASI ini adalah perlakukan dia sebagai makhluk hidup. Kita menidurkan ASI-nya dengan didinginkan, kemudian dibangunkan dengan dihangatkan. Jadi perlakukan dengan baik, beri nama, beri tanggal, beri jam, kemudian nanti dipantau suhunya, ditaruh di kulkas seperti itu. Ingat, pada saat mati listrik itu cek kulkasnya jangan sering dibuka. Setelah lampunya menyala, listrik menyala, dicek ada enggak masih es atau ASI beku di dalam. Kalau ada berarti masih memiliki suhu inti, boleh dibekukan lagi. Kalau semuanya sudah cair ya berarti sudah habis dinginnya dan bisa segera diberikan ke bayi ya. Jadi memerah, kemudian dikelola ASI-nya dengan baik, perlakukan sebagai makhluk hidup, ditidurkan, dibangunkan, kemudian diberikan ke bayinya. Oke, semoga berhasil, tetap semangat. Sampai jumpa di sesi berikutnya.